Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dimanapun berada, saya menyampaikan sebuah renungan singkat yang bertemakan mencegah ketawaran hati. Saya membacakan dari Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Inilah firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa kepada Yosua yang akan menggantikannya memimpin Israel memasuki tanah perjanjian. Saudaraku yang terkasih, hati siapa yang tidak hancur dan sedih bila mana peribahasa kuno terjadi dalam kehidupan seseorang atau keluarga sudah jatuh ditimpa tangga, mengalami musibah silih berganti, dan tentu ini bukan hanya sekedar menimbulkan kesedihan, tetapi juga potensi untuk tawar hati itu bisa dialami oleh setiap orang. Dalam perjuangan hidup menghadapi tantangan, memang kita butuhkan semangat hidup yang tinggi untuk memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa melewatinya. Firman Tuhan dalam Amsal 24 ayat 10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Keteguhan hati di dalam Tuhan merupakan sikap mental yang amat mendasar dalam mencegah ketawaran hati menghadapi tantangan hidup. Saudaraku, kita perlu memahami tentang penyebab daripada ketawaran hati itu. Ada disebabkan aspek iman, spiritualitas. Jika iman kita diteguhkan atas penyertaan Tuhan, maka kita tidak mudah untuk tawar hati. Yang kedua, aspek mental, sikap mental kita, supaya kita harus fokus pada kekuatan-kekuatan dalam menghadapi tantangan, dan kita bukan fokus pada kekuatan daripada tantangan itu sendiri. Fokus kita kepada kekuatan yang datang dari Tuhan. Jangan sampai kita terfokus pada tantangan. Dan karena itu, ketika kita menilai diri kita tak berdaya, maka tingkat kepercayaan kita, self-confidence kita akan menurun, bahkan menjadi hilang. Itu sebabnya upaya penting mencegah ketawaran hati harus kita lakukan dengan memperhatikan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, kita harus memantapkan keimanan kita atas penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu berlangsung sampai akhir zaman. Penyertaannya terjadi dalam segala situasi suka dan duka. Yang kedua, kita harus berserah pada kedaulatan Tuhan, sebab segala situasi yang dikehendakinya, hal yang diizinkannya, itu hanya untuk kebaikan kita semata. Dan yang ketiga, karena kasih dan kebaikannya, semua tantangan yang diizinkannya pasti terukur dan selalu ada solusi pada akhirnya. Kita juga harus mengaktualisasikan kompetensi diri yang ada pada diri kita, baik kompetensi spiritual, kompetensi pengetahuan, dan keterampilan yang kita miliki untuk menyikapi suatu tantangan, sehingga keterampilan yang kita miliki itu bisa juga membantu kita di saat-saat menghadapi tantangan yang berat. Dan yang berikutnya, bahwa memang kita harus menyikapi tantangan hidup itu dari segi nilai. Ada tantangan-tantangan yang bersifat sementara, tetapi ada tantangan yang memiliki nilai antara yang kelihatan.
yaitu hanya bersifat sementara, dan ketika kita melewati tantangan yang bersifat antara ini, ia akan membawa kita kepada kehidupan yang memiliki nilai-nilai abadi. Saudaraku yang terkasih, membangun sinergi dengan keluarga dan para sahabat pada teman-teman yang dekat, itu tentu memberikan kontribusi bagi kita dalam menghadapi tantangan, sehingga ketawaran hati tidak mudah kita alami. Bagian terakhir, bahwa doa dan harapan kita semua, tidak ada seorang pun di antara kita yang sedang tawar hati atau menghadapi gejala-gejala awal menuju ketawaran hati yang lebih parah. Tetapi kita harus datang kepada Tuhan, mempercayai janji-janjinya, mempercayai penyertaannya, dan pasti jalan keluar yang Tuhan beri, pasti Tuhan sediakan. Kita ora et labora, kita berdoa dan kita berusaha melakukan upaya-upaya konkret sehingga masa-masa sulit dapat kita lewati. Kiranya ketawaran hati jauh daripada kita, sebab Tuhan menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati.